Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani khas daerah. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Bahan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri pangan pun makin meningkat. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri berskala kecil, makin bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, kita harus mengetahui tentang bahan pangan tersebut. Umumnya bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan sereal. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Kita sebagai Tuhan telah memberikan karunia kepada manusia berupa akal, pikiran, dan kemampuan berpikir melebihi makhluk ciptaannya yang lain. Dengan akal dan pikiran, kita dapat memanfaatkan bahan nabati dan hewani menjadi produk yang beraneka ragam. Salah satunya adalah produk makanan khas daerah. A. Makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki keanekaragaman di berbagai bidang. Salah satunya adalah makanan khas daerah. 1. Pengertian makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur. Karena iklim pegunungan yang dingin, umumnya masakannya serba panas atau pedas. A. Masakan dari Jawa Barat. 1. Banyak menggunakan sayur mayur mentah seperti karedok atau sekedar lalap mentah yang disantap bersama sambal. 2. Sedikit pedas dan asam. 3. Dominan masakan yang terbuat dari ikan. 4. Contoh makanan khas dari Jawa Barat ialah pepes ikan dan karedok. B. Masakan Jawa Tengah. 1. Bawang putih sering jadi bumbu dominan. 2. Banyak ditemukan masakan bersantan. 3. Rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. 4. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah ialah gudeg. C. Masakan Jawa Timur. 1. Banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada makanan. 2. Agak pedas. 3. Masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. 4. Contoh makanan khas Jawa Timur ialah rujak cingur. D. Masakan Sumatera. 1. Menggunakan banyak bumbu, terutama masakan Sumatera Barat. 2. Masakannya menggunakan banyak cabai sehingga relatif pedas. 3. Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam. 4. Masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. 5. Waktu memasaknya relatif lama. 6. Masakan dari Sumatera Barat banyak menggunakan santan yang kental. 7. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. 8. Contoh makanan Sumatera ialah rendang. 2. Kandungan dan manfaat makanan khas daerah. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada setiap bahan, bergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Untuk mengolah suatu makanan diperlukan teknik-teknik tertentu agar dihasilkan suatu produk makanan seperti yang diharapkan yang bercita rasa baik. Adapun teknik-teknik proses pengolahan untuk membuat makanan khas daerah diantaranya: A. Persiapan bahan: menimbang, menyiang, mencuci, memotong, mengocok,
merendam dalam cairan bumbu, menggiling, memanir. B. Teknik memasak dengan pemanasan kering. 1. Memanggang, baking, dan roasting. Memanaskan dengan udara panas dan kering di sekelilingnya, biasanya di dalam oven. 2. Menggoreng dalam minyak. 3. Menggoreng dengan wajan dangkal. 4. Memasak dengan sedikit minyak. 5. Setup. Memasak makanan secara perlahan dengan sedikit air dan dihidangkan dengan air rebusannya. 6. Merebus. Memasak dalam cairan dengan suhu antara 71-82 oC. 7. Mengukus. Memasak bahan makanan dengan uap air panas atau mendidih. Penyajian dan kemasan. Penyajian dan kemasan merupakan tahapan akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera karena untuk mengonsumsi pertama-tama harus pandangan mata yang bekerja, kemudian diikuti untuk indera penciuman untuk aroma yang tentunya paduan bumbu yang memberi indera rasa bekerja menghasilkan rasa nikmat. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional, seperti kendi dari tanah liat, anyaman daun pisang, daun kelapa, kelobot jagung, dan lain-lain. Wirausaha produk makanan khas daerah. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ilham atau ide bagi seseorang. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, di mana potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Seperti di Provinsi Banten yang memiliki potensi laut yang sangat besar. Hasil laut tersebut dimanfaatkan menjadi makanan khas daerah seperti sate bandeng sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut, menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah. 1. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek. 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Pengalaman dari individu itu sendiri. 3. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. 4. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. 2. Risiko usaha. Tugas wirausaha dalam pengambilan risiko adalah sebagai berikut. A. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. B. Membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. C. Menyewakan alat-alat produksi untuk konsumen memenuhi permintaan konsumen. D. Mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil. E. Mengumpulkan informasi usaha. F. Mengurangi risiko usaha. 3. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. B. Sikap mental yang positif dalam berusaha. C. Percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri.